Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk membawa dupa harum di hadapan hadirat Sang Maha Kudus. Namun sayang, kadang bukannya membaktikan seluruh kerja dan karya untuk kemuliaan nama Tuhan, malah kita jatuh dalam membaktikan diri pada keegoisan, kesombongan, kepentingan diri, perselisihan, memecah hidup persekutuan, memfitnah, dan beragam perbuatan jahat lain yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Terkadang, bukannya berupaya dengan kesungguhan mempersembahkan aroma harum hidup, malah menebar aroma kebusukan hati, aroma kedengkian, aroma perpecahan di atas keinginan untuk merasa benar dan menang di atas sesama. Malam ini, mari tundukkan kepala, mohon pengampunan Allah, dan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam persekutuan agar kita bisa belajar dan memperbaiki hidup, karena hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan baitnya yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja.
ibadah keluarga yang kami laksanakan di saat ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya, kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan dalam perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dipersilakan duduk. Kita akan angkat pujian dari Gita Bakti nomor 61, baitnya yang pertama. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita yang terambil dari surat pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Surat pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 akan menjadi perikop pembacaan renungan kita dalam ibadah pada saat malam hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami telah siap Bapa Maha Baik untuk Engkau sapa dengan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab, lalu kepada kami dijelaskan oleh hamba, maka kami mengerti dan dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas, pakailah dia memperkatakan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu, sehingga apa yang terucap adalah sungguh apa yang Tuhan mau sampaikan kepada anak-anak-Mu, dan itu boleh menjadi remah di tengah-tengah kehidupan umat-Mu dan bertumbuh serta berbuah dalam hidup setiap hari. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Saya akan bacakan untuk kita bagian Alkitab yang menjadi bahan perenungan kita, yang terambil dari pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi
menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badan, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Yaitu America Open tahun 1968, Australia Open tahun 1970, dan Wimbledon tahun 1975. Pada tahun 1979 ia terkena serangan jantung yang mengharuskannya menjalani operasi bypass. Setelah 2 kali operasi bukannya sembuh, ia malah harus menghadapi kenyataan pahit terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang ia terima. Seorang penggemar menulis surat padanya, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu?" Asa menjawab, "Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis, 500.000 belajar menjadi pemain tenis profesional, 50.000 datang ke arena untuk bertanding, 5.000 mencapai turnamen Grand Slam, 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon, 4 orang sampai di semifinal, 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya?" Jadi, ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Arthur Ase ini mau memperlihatkan kepada kita kedewasaan seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dia melihat kehidupannya dalam satu bentuk karya kasih cinta Allah bagi dia. Sehingga ketika kehidupan memberikan kepada dia satu pengalaman yang tidak menyenangkan, satu pengalaman yang akan membuat dia menderita, dia mengungkapkan bahwa kalau saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya pada Tuhan mengapa saya. Maka ketika saya menderita seperti ini, sakit seperti ini, saya juga tidak akan bertanya mengapa saya. Artinya, bagi seorang Arthur Ase, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apapun yang dialami dalam kehidupannya, ada sebuah kesiapan untuk memikul salib. Ada sebuah kesediaan diri untuk menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, baik dalam suka maupun dalam duka. Pertanyaannya bagi kita, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara pandang Alkitab melihat akan pergumulan hidup? Mari belajar, ibu bapak saudara, dari tulisan surat pertama Petrus yang menjadi perikop pembacaan kita di saat malam hari ini. Kalau dalam ibadah minggu, saudara dan saya telah diperlihatkan apa yang dilihat, dipandang oleh penulis pertama Petrus
memikul salib dalam setiap situasi kehidupan. Dan bacaan kita pada saat malam hari ini memperlihatkan kepada kita cara pandang yang baru tentang pergumulan. Apa cara pandang itu? Mari perhatikan Bapak Ibu di ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi, secara sederhana, penulis pertama Petrus dalam perikop ini mau katakan bahwa penderitaan adalah bukti kemurnian iman pada Yesus Kristus. Wow. Cara pandang yang sangat luar biasa. Menurut penulis pertama Petrus, penderitaan, pergumulan, kesusahan, salib adalah bukti kemurnian iman seseorang pada Yesus Kristus. Mengapa? Dalam bacaan kita masih di ayat 1 dikatakan bahwa ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi dengan sederhana penulis mau katakan bahwa ketika seseorang dia berhenti berbuat dosa, artinya dia berhenti untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak diri, apa yang menjadi pemikirannya sendiri, apa yang menjadi sikap perilaku yang ada di sekitar dia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berhenti melakukan itu dan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan that's why dia akan menderita. Dia akan bergumul. Kenapa? Karena cara hidupnya berbeda dengan cara hidup orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hal pertama. Jadi artinya di sini kita belajar ada satu cara pandang baru tentang pergumulan hidup. Bahwa ketika saudara dan saya mengalami pergumulan hidup, itu berarti ada sebuah tahapan ketika iman kita dimurnikan dan itu menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau ada persoalan, pergumulan, ada penderitaan, ada sesuatu yang menyakitkan, yang membuat kita jatuh, jangan buru-buru mengeluh kepada Tuhan dan berteriak, Tuhan kenapa? Karena itu diizinkan. Dan itu akan membuktikan seberapa murninya iman saudara dan saya. Lalu, pergumulan juga menjadi bukti bahwa kita sudah ikut apa yang jadi kehendak Allah. Hal kedua, mari perhatikan Ibu Bapak Saudara. Mengapa kita harus menderita? Ya karena Yesus telah juga mengalami derita itu. Ayat 1 kata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, teladani Yesus gitu loh. Wong Yesus saja yang anak Allah, yang Allah jadi manusia turun ke dalam dunia dia menderita kok. Apalagi kita, ya kan? Apalagi kita. Yesus saja yang sudah melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya masih dikhianati kok. Dengan apa? Dengan ciuman. Masih disangka, oh bukan, saya tidak kenal dia. Padahal 3 tahun selalu bersama-sama. Itulah orang-orang manusia. Dan kalau umat Tuhan menderita, itu karena kita mengikuti teladan penderitaan Yesus. Perhatikan mari dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi just forget it. Untuk lupakan, untuk berpikir bahwa kalau saya ikut Kristus hidup saya aman, hidup saya mudah, jauh dari persoalan
dari panggilan Kristus bagi saudara dan saya. Ingat renungan minggu, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. So, hal ketiga, kita masuk dalam satu pertanyaan, bagaimana hidup sebagai umat Allah. Perhatikan ibu bapak saudara ayat 2 dan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hidup sebagai umat Allah berarti memanfaatkan setiap waktu kehidupan itu untuk mentaati kehendak Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Lalu Tuhan mengatakan bahwa ayo, hidup kita terbatas, hidup kita sebuah kesempatan, so manfaatkanlah untuk mentaati kehendak Tuhan Allah. Lalu perhatikan ayat ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Bapak Ibu, hari Minggu lalu saya sudah katakan bahwa latar belakang dari jemaat yang dituju oleh penulis pertama Petrus adalah satu komunitas orang percaya yang datang dari latar belakang yang kafir, latar belakang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Mereka terbiasa dengan gaya hidup yang bebas. Ya, orang-orang ini Bapak Ibu latar belakangnya juga adalah para penyembah dewa Baal, ya, dan juga Dewi Artemis, ya, Dewi kesuburan, dan praktek-praktek penyembahannya adalah pelacuran suci, ya. Sehingga dikatakan oleh penulis pertama Petrus, telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Jadi dengan ini penulis mau katakan, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik walaupun itu menyenangkan. Itu cara hidup orang yang percaya pada Tuhan. Ya, itu cara hidup orang yang percaya pada Tuhan. Harus ada perubahan hidup. Harus ada. Kalau tidak, ya kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Ya, terakhir, perhatikan di ayat 4 sampai ayat yang kelima, bahwa setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan Allah. Baik orang-orang percaya maupun mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka harus bertanggungjawabkan hidup mereka kepada Tuhan. So, belajar dari perenungan ini, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama, ketika saudara dan saya diperhadapkan kepada beragam persoalan dan kesulitan hidup, mari syukuri. Syukuri. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap pergumulan suka duka itu adalah satu bagian ketika kita boleh meningkatkan kualitas iman kita, membuktikan iman percaya kita kepada Tuhan, apakah betul-betul kita mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh atau tidak. Lalu kita juga diajak melalui perenungan firman Tuhan ini, ibu bapak saudara, kenapa kita harus bergumul? Karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Pergumulan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Karena apa? Dengan bergumul kita bisa membuktikan iman, percaya, kesetiaan kita pada Tuhan. Terakhir, bagaimana hidup sebagai umat Allah? Manfaatkan waktu untuk mentaati kehendak Allah dan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik walaupun itu menyenangkan bagi kita. Harus ada perubahan hidup. Dan mengakhiri akan renungan ini, mari kita kidungkan pujian dari PKJ 200 yang berjudul Ku Diubahnya.
Mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 365B bait 1 oleh pemandu lagu, bait 2 dan 5 oleh jemaat. Memikul salib dan mengikut Engkau. Kami hadapi Tuhan dalam hidup kami, dalam gumul juang kami. Ada beragam kisah yang harus kami hadapi. Banyak kisah menyenangkan, memberi sukacita, tawa bahagia. Tapi juga di dalamnya kami juga merasa ada banyak hal yang membuat kami berduka. Banyak kali Tuhan kami jatuh dalam ketidakberdayaan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami sebuah cara pandang baru terhadap pergumulan. Bahwa itu adalah bukti kemurnian iman kami kepada Tuhan. Bahwa itu adalah bukti ketaatan kami kepada kehendak Tuhan. Bapa, biarlah setiap pengalaman yang membuat kami tidak nyaman, bahkan tidak berdaya, biarlah itu menjadi sebuah kekuatan dan kami terhibur oleh firman-Mu, karena ternyata pergumulan itu adalah bagian dari proses iman kami. Tolong kami Tuhan juga untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Mu, sehingga sungguh Tuhan kami boleh mengisi waktu kehidupan kami bukan di dalam kepentingan diri, bukan dalam melakukan apapun yang kami pikir bagus, pikir benar, tetapi berupaya melakukan yang terbaik, taat kepada kehendak Tuhan, dan mengupayakan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, termasuk menjadi berkat dalam hidup sesama. Tolong kami Tuhan untuk menebar aroma harum ketaatan pada Tuhan. Bukan aroma kebusukan, kebencian, dengki, iri, pementingan diri, memecah belah, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan memakai waktu hidup kami, memanfaatkan kesempatan untuk hidup kami betul-betul menjalankannya sesuai kehendak Tuhan. Tolong kami untuk berani berubah, mengubah, memperbaiki diri terus dan terus. Tidak larut, tidak stay terhadap sikap hidup yang mementingkan diri, tidak bertahan kepada kebenaran diri, tapi mau mengubah untuk menjadi lebih baik sesuai kehendak Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati memang Tuhan.
tolong kami jadi orang-orang yang rendah hati dalam hidup kami. Bapa Maha Baik, kami juga belajar bahwa kami harus bertanggung jawab dalam hidup. Tolong kami menjadi orang-orang yang berani bertanggung jawab terhadap apapun yang kami lakukan. Sehingga sungguh Tuhan, kami pun akan selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam hidup. Karena apa yang kami kerjakan akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk setiap mesbah keluarga yang tergelar di hari ini. Biarlah setiap keluarga jemaat-Mu boleh betul-betul terinspirasi oleh kebenaran firman ini. Dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Tuhan di jemaat Pancoran Rahmat. Dan semua saudara-saudara kami yang turut beribadah dengan kami. Dengan melihat akan video renungan ini. Biarlah mereka pun boleh diberkati. Hidup keluarga mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang betul-betul taat. Betul-betul diperbaharui dalam Tuhan. Dan keluar dari rumah mereka menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saksi yang setia di tengah keberadaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Buat keluarga-keluarga yang bergumul karena anggota keluarga mereka yang sakit, bergumul karena beragam persoalan hidup, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan kuatkan, pulihkan, sembuhkan. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Dalam hidup persekutuan, kami percayakan, pertaruhkan semua upaya-upaya kami. Biarlah semua yang kami lakukan untuk penggalangan dana dengan proposal ataupun juga usaha-usaha lain. Dan juga Bapak terkait dengan proses pengurusan izin prinsip, semuanya Bapak kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah kehidupan kami, kehidupan bangsa kami akan selalu ada dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ini doa kami. Buat Penatua Benhart Wilempati Nasrani sebagai pelayan liturgi, Bapak juga berkati kehidupannya. Juga bersama dengan rekan-rekan Kak Ade dan juga Kak Christine dan juga Bu Andrew, Tuhan berkati karya layar mereka. Dan biarlah apa yang kami lakukan bersama ini boleh menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ini doa kami, ampuni pelanggaran kami. Dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus sumber berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah keluarga di malam ini kami boleh memberi persembahan kepadamu ya Tuhan. Kami meyakini bahwa semua berkat-berkat yang kami dapatkan dalam kehidupan keluarga kami berasal daripadamu Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami mohon Bapa Engkau berkati setiap persembahan kami ini Bapa, sehingga persembahan yang menjadi berkat bagi pelayanan dalam umat-Mu di jemaat Tuhan, di jemaat GBB Panjang Rahmat Depok. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari jelang kehidupan kita hari demi hari, gumul juang kita dengan senantiasa mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan hidup kita adalah kesempatan kita untuk memuliakan nama Dia. Mari lakukan kebenaran firman dan jadilah saksi Tuhan yang setia dalam hidup kita hari demi hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia.